Sambil minum, Bu. Selamat datang, Pak Bupati. Jangan ya, mari. Silakan, Pak. Hmm. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sudah hadir di Aula BSKDN, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Bupati Sorong, Bapak Dr. Joni Kamuru SH MSI, yang akan mempresentasikan terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sorong di hadapan tim penilai yang hadir pada pagi hari ini, yaitu Ibu Asmi Citra Malina, SPI, Master Agriculture, PhD, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin. Yang hadir secara langsung, terima kasih Ibu Direktur. Dan penilai yang kedua adalah Bapak Sten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kementerian Politik dan Keamanan Pak Ade Pratikno yang hadir secara daring, dan juga Bapak Nandang Hermawan STMSI dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Baik, Pak Bupati, izin pada pagi hari ini kami akan berikan kesempatan Pak Bupati untuk memaparkan selama kurang lebih 15 menit terkait dengan inovasi yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab selama 15 menit. Kepada Pak Bupati kami persilakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, suaranya ada kendala mungkin ya Bapak, Ibu. Izin Pak Moderator untuk suara masih di mute Pak. Mohon izin. Ih, halo, monitor, Ya, Pak. baik Pak. Sudah terdengar Pak. Apakah terdengar suara dari ruang sini? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Jelas? Sudah Oke. Pak. Ya. Ya, silakan Pak Iya, Bupati. dengan sumber daya kita yang terbatas, dengan kewenangan kita yang terbatas, dengan waktu kita yang masa jabatan yang terbatas ini, tidak ada cara lain kecuali kita harus melakukan inovasi-inovasi. Saya sudah berkomitmen memerintahkan kepada Bapeda, kemudian dengan Seta, OPD terkait untuk kita harus pastikan kita punya 4 tahun setengah terakhir ini untuk pastikan di setiap OPD paling tidak itu ada melakukan inovasi, ada 2 inovasi di setiap tersebar di setiap OPD. Dengan komitmen kita seperti ini, saya yakin sekali bahwa ini kita bukan mengejar prestasi kita tidak mengejar harus dapat penghargaan segala macam, tapi menurut saya dengan inovasi ini, dengan sumber daya yang terbatas ini pasti
masyarakat. Intinya masyarakat akan terlayani dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada di masing-masing OPD tersebut demi visi misi dan tentunya tujuan adalah demi kebaikan masyarakat di Kabupaten Sorong. Ya, baik, ini saya menyampaikan gambaran umum dan permasalahan. Ya, jadi ini luas wilayah Kabupaten Sorong, ya, ada di jadi 13.000 sekian kilometer persegi. Kita ada 30 distrik atau kecamatan. Kita 30 kecamatan, kemudian 26 kelurahan, 246 kampung. Jumlah penduduk 123.000. Kemudian nilai nilai IPM tahun 2024 adalah 69,7%, angka kemiskinan 25,71%, angka PDRB 2024 adalah 9,4 miliar. Pendapatan daerah 75,75 miliar. Kemudian ya, lanjut slide berikut. Iya. Jadi jumlah inovasi di Kabupaten Sorong tahun 2022 sebanyak 10 inovasi, tahun 2023 meningkat menjadi 12 inovasi dan tahun 2024 menjadi 33 inovasi. Tahun 2025 Kabupaten Sorong mengirim 30 berapa? Ya, ya 69 ya. 69 inovasi, 40 inovasi non-digital dan 29 inovasi digital. Melibatkan satu kecamatan atau satu distrik, 25 OPD, dan satu sekolah. Manajemen inovasi Kabupaten Sorong, regulasi dan sumber daya, pamong inovasi dan champion inovasi, kemudian Labinov Sorong Jembatan Sinergitas, kemudian Siagas Sistem Informasi IGA Sorong, kemudian Monef dan Riset Inovasi Mitra Akademisi, kemudian penghargaan dan reward APBD. Program prioritas Kabupaten Sorong, pelayanan kesehatan gratis, peningkatan RSUD, pendidikan TPB, pelayanan kesehatan ambulans lengkap, peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit mini, kemudian pelayanan pendidikan gratis SD, SMP, dan SMA, peningkatan kualitas guru, kemudian berikan beasiswa untuk anak asli atau anak MUI pedalaman, bus sekolah gratis, peningkatan kampung Inggris, kerjasama perguruan tinggi di Papua maupun luar Papua. Kemudian transformasi sosial, pembangunan Masjid Agung, bantuan dana untuk rumah ibadah, pembangunan sarana rumah ibadah, insentif bagi tokoh agama, tokoh penjaga masjid, pura, wihara, dan kantor gereja, pertukaran pemuda, kerjasama dengan para pendeta asli MUI. Kemudian ketahanan energi, pengadaan operasional listrik 24 jam untuk kecamatan atau distrik terpencil, subsidi PLN melalui pembangunan pembangkit listrik. Kemudian ketahanan pangan, ketersediaan pupuk bagi petani, pengadaan hand tractor. Ketahanan bencana, normalisasi sungai dan kali, penanganan banjir perkotaan Aimas, berbudaya, program penguatan pendidikan bahasa MUI, pengembangan destinasi pariwisata,
festival seni dan budaya adat Cukumoy, program wisata budaya berbasis komunitas atau festival Eges yang berbasis kearifan lokal, pemetaan hak ulayat, pemanfaatan hutan rakyat bagi kesejahteraan orang asli Papua, pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Kemudian meminimalisir segregasi dan pengembangan OAP, beasiswa pendidikan dan pelatihan teknis bagi orang asli Moi, kemudian memberikan pelatihan, kemudian investasi, ya. Kemudian infrastruktur, program prioritas infrastruktur, pembangunan dan peningkatan jalan menuju ibu kota distrik atau kecamatan, peningkatan jalan-jalan dalam kota, peningkatan jalan kampung, pemenuhan sarana dan prasarana olahraga, tata kota, pengembangan ruang terbuka publik, atau alun-alun AIMAS, kemudian sistem perizinan online terpadu yang memudahkan masyarakat dan pelaku bisnis dalam memproses usahanya, izin-izin usahanya. Kemudian inovasi Siarkas. Inovasi Siarkas adalah inovasi yang mengoptimalkan aplikasi bencana anggaran sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong. Tujuan terwujudnya pembinaan dan pendampingan penggunaan ARKAS pada sekolah dasar, terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah dasar di Kabupaten Sorong. Survei, prosesnya adalah survei pemetaan membantu penggunaan ARKAS SD di Kabupaten Sorong, menyusun strategi pembinaan bersama pengawas, operator, dan tim teknis dinas, meningkatkan kemampuan operator sekolah dalam mengoperasikan ARKAS, membangun jejaring komunikasi antar operator dan memastikan keberlanjutan inovasi. Ya, inovasi propedal ragi. Inovasi propedal ragi adalah inovasi yang membantu promosi penanaman modal secara digital oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Sorong. Tujuan terwujudnya layanan informasi potensi investasi modal di Kabupaten Sorong secara digital, terwujudnya promosi penanaman modal secara digital dengan penyediaan sarana prasarana pendukung pada dinas. Semakin meningkatnya investor yang masuk ke Kabupaten Sorong dari tahun ke tahun. Manfaat, masyarakat mendapatkan informasi tentang potensi-potensi investasi daerah yang ada di Kabupaten Sorong. Pelaku usaha lokal khususnya UMKM orang asli Papua dapat mempromosikan produk-produk mereka secara digital pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 untuk Kabupaten Sorong. Baik, 3 menit lagi Pak Bupati. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa saya sebagai Bupati Sorong akan menggunakan sisa masa jabatan saya 4 tahun ke depan ini untuk berkomitmen untuk melaksanakan inovasi di daerah. Nah, dan inovasi itu akan tersebar di seluruh OPD dan kita pastikan dengan program inovasi ini masyarakat benar-benar dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan dana yang ada, keterbatasan waktu yang ada,
masyarakat bisa merasakan manfaat dari inovasi-inovasi demi terwujudnya visi misi dan tentu terakhir ujungnya adalah untuk pelayanan masyarakat di Kabupaten Sorong. Ya, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada video, Pak? Ada? Ya, silakan videonya. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk Pak Bupati Sorong. Terima kasih Pak Bupati untuk paparannya. Ya, dengan dua inovasi unggulan, Siarkas dan Propedal Ragi. Nah, pada tahap kedua ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang akan didalami oleh para tim penilai. Dan untuk saat ini saya mulai dari Pak Nandang Hermawan. Silakan Bapak dari BNPP. Ya, baik. Terima Ya. kasih Pak Moderator yang terhormat Bapak Bupati Sorong. Mohon izin Pak Moderator, Pak Bupati ingin menyampaikan sedikit saja terkait apa yang tadi sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Bupati. Tadi memang apa yang sudah disampaikan Pak Bupati inovasinya cukup banyak Pak. Mohon izin dan ini juga sangat memotivasi eh, daerah-daerah lain untuk memajukan wilayahnya sesuai dengan inovasi yang ada nantinya. Izin tadi sudah disampaikan dalam paparan bahwa terdapat kurang lebih 40 inovasi non-digital yang memang sudah terrealisasi dan juga ada 29 inovasi digital. Nah, memang ini terkait dengan inovasi yang disampaikan oleh para Bupati memang lebih cenderung kepada inovasi yang bersifat teknologi, mohon izin Pak Moderator. Nah, ini juga sudah ada masukan atau yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sorong di mana telah membuat inovasi dalam bentuk non-digital. Nah, mungkin boleh disampaikan Pak Bupati untuk non-digital ini apakah inovasinya seperti apa, apa dalam bentuk kebijakan atau apa Pak yang sifatnya mempermudah dalam pelayanan publik. Mohon izin. Itu saja Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Bupati terkait dengan inovasi non digital. Nah, silakan Pak. Pak Asamori, Asamori kalau itu ya, ya Pak Yanis, silakan langsung.
Ya. Izin kami Kabupaten Sorong dalam termasuk dalam kategori tanah Papua, sedianya kami menyampaikan inovasi non digital, tetapi kami dua-duanya itu sebenarnya inovasi digital. Terdahulunya mohon maaf, mengapa? Ya, di tengah efisiensi kita butuh efisiensi secara digital. Maka itu yang menjadi alasan kami dari tim Labinov. Walaupun dari Kemendagri menyatakan untuk salah satu non digital karena salah satu inovasi di bidang pendidikan, Siarkas itulah dari Dinas Pendidikan dan itu adalah pelayanan dasar. Seluruh alokasi pembiayaan dari segi anggaran seluruhnya lebih bisa mandatory spendingnya adalah ke Dinas Pendidikan. Wilayah kami yang luas sekali sehingga Siarkas menjadi jawaban dalam proses manajemen pelayanan akuntabilitas di bidang pendidikan. Ini yang bisa menjawabi. Ada inovasi lain yang non digital dan legalitasnya adalah dukungan komitmen bahwa semua inovasi di Kabupaten Sorong itu mendapat payung kekuatan dari peraturan Bupati untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan di OPD baik digital maupun non digital wajib hukumnya untuk dilaksanakan dan didampingi oleh Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, satu-satunya di tanah Papua kami punya laboratorium inovasi untuk melakukan pendampingan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Silakan Pak Nandang untuk responnya. Baik, terima kasih apa yang sudah disampaikan. Berarti kan memang inovasi ini tidak bersifat dalam hal inovasi teknologi, tetapi bisa juga inovasi dalam hal kebijakan, dalam regulasi yang ada mungkin dibuat untuk memudahkan bagaimana pelayanan publik itu bisa cepat, efisien, dan transparan seperti itu. Itu saja sih Pak, cukup dari kami Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nandang. Ya, jadi kalau tidak salah tadi 2025 ada 69 inovasi itu terdiri dari digital dan non digital ya. Ya. Nah, tapi yang ditampilkan sebagai unggulan pada paparan ini adalah yang digital karena sesuai dengan kebutuhan real di masyarakat ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Asdep Koordinasi Desentralisasi dan ODA, Kemenko Polkam, Pak Ade Pratikno, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ses selaku moderator. Pak Bupati, selamat siang Pak Bupati. Izin saya langsung saja tadi statement awalnya Pak Bupati menyampaikan bahwa inovasi ini diciptakan tidak untuk mengejar penghargaan tetapi untuk pelayanan. Saya rasa itu nilai yang cukup membuat saya berkesan begitu bahwa statement ini disampaikan secara langsung oleh Pak Bupati. Jadi sekali lagi memang dasarnya adalah tentu kita berpikir kepada pelayanan kepada masyarakat. Tentu ini nilai tambah yang menurut kami jadi poin penting. Terkait dengan inovasi yang tadi disampaikan, kami ingin sedikit saja menggali Pak Bupati bahwa tentu tantangan-tantangan di daerah banyak sekali. Yang perlu mungkin kami ditambahkan penjelasan adalah hambatan apa yang dihadapi oleh Pak Bupati dan jajaran di Kabupaten Sorong ini dalam mengaplikasikan atau menerapkan inovasi-inovasi yang sudah diciptakan ini dan kemudian bagaimana strateginya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Itu saja Pak Bupati, mohon penjelasannya. Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi, Pak Bupati dan tim, silakan Pak merespon untuk hambatan inovasi dan strategi. Iya, baik Pak. Jadi kita di Kabupaten Sorong dan tentunya secara umum di tanah Papua, tadi sudah staf sudah menjelaskan terkait dengan inovasi. Memang di sana kita masyarakat kita terkait hambatan adalah masyarakat budaya, masyarakat yang ada yang tinggal di kecamatan-kecamatan di daerah perkotaan, tapi ada yang di kampung-kampung. Tentu juga apa namanya penguasaan teknologi informasi
Ada masyarakat yang masih bersifat tradisional, kemudian masyarakat kita kalau sudah di kota, tinggal di kota, mereka sudah lebih mengikuti arus perubahan informasi-informasi, gunakan teknologi, sehingga kita akan cari solusi bagaimana untuk kita petakan ini. Jadi ada misalnya masalah digitalisasi itu juga penting, tapi juga non digitalisasi juga penting karena terkait kita harus gabungkan dua-dua permasalahan masyarakat yang belum mengerti, tapi juga masyarakat kita yang sudah ini sehingga kita bisa cari solusi terbaik. Intinya saya berkomitmen tadi sebagai bupati kita berkomitmen untuk bagaimana menggunakan sumber daya yang ada, eh, potensi yang ada untuk kita betul-betul melayani masyarakat dengan melakukan inovasi-inovasi. Mudah-mudahan dengan komitmen ini saya percaya bahwa paling tidak ke visi misi kita, tapi juga terutama masyarakat ini akan terlayani dengan baik, maksimal begitu. Nah, demikian. Baik, Pak Bupati, terima kasih. Pak Ade, ada tanggapan Bapak? Cukup Pak moderator, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada tambahan mungkin dari tim? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya tambahkan apa yang disampaikan karena terkait dengan Dinas Penanaman Modal juga eh, dalam tahun 2025 ada salah satu inovasi yaitu promosi penanaman modal secara digital. Kita tahu bersama bahwa untuk diketahui oleh dunia luar itu tentunya harus melalui promosi terkait dengan potensi investasi atau potensi Kabupaten eh, Sorong. Sehingga salah satu langkah yang kami ambil dengan aturan, ketentuan dan saat ini semua harus eh, diketahui bagaimana kemajuan daerah itu karena promosi dari kita terkait dengan kondisi daerah itu sehingga salah satu yang di inovasi yang kita tentukan yaitu promosi penanaman modal secara digital ini kita lakukan. Yang kedua, eh, kita di Papua juga dengan kondisi sekarang yang memang UMKM itu harus dimunculkan, ditingkatkan dan juga kita harus membantu dengan keterbatasan digitalisasi daripada para pelaku usaha itu sehingga kami juga harus mempromosikan, menciptakan inovasi ini untuk mempromosikan daerah terutama para pelaku usaha sehingga mereka juga bisa berkembang, dikenal oleh dunia luar untuk eh, produk-produk unggulan yang ada di daerah, terutama potensi daerah yang ada di Kabupaten Sorong itu. Ini yang menjadi salah satu tugas tanggung jawab kami dan tujuan kami untuk melaksanakan ini secara digital, terutama menyangkut promosi digitalisasi melalui website terkait dengan potensi yang ada di Kabupaten Sorong. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis PTSP untuk tambahan penjelasannya. Selanjutnya untuk penilai yang ketiga, kami berikan kesempatan kepada Ibu Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin yang hadir secara langsung di sini, Ibu Asmi Citra Malina. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya itu tertarik sekali melihat eh, penerapan inovasi yang berdampak. Artinya kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Seperti tadi misalnya sebelum ini kita punya baseline data seperti ini, setelah ini ada peningkatan. Mungkin ada, kalaupun dia secara kualitatif, tapi setidaknya mungkin ada pengukuran yang kita bisa melihat bahwa ini sudah betul-betul berdampak pada masyarakat atau pada pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bupati, mohon izin. Coba Pak Yohanes jelaskan. Ya. Pak Kadis, Ya, silakan, Pak Pak. Karis. Ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu untuk kesempatan. Saya perlu sampaikan salah satu contoh. Kita di tahun 2022 itu kita ada target realisasi investasi mencapai 1,17 sekian triliun. Tetapi mengalami penurunan di tahun 2023 yang kurang lebih 700-an. Nah, sehingga dengan adanya kondisi seperti ini, kami selaku Kepala DPMPTSP melihat bahwa ini salah satu bagian adalah terkait dengan promosi yang juga memang tidak memberikan ruang kepada para pelaku usaha untuk datang. Dan itu kenyataan di tahun 2023 dan 2024, 2024 dan 2025 kita mengalami over target dari yang
target kita 1,1 triliun untuk capaian realisasi investasi, malah kita mencapai 1,2. Kita di target 1,4, maaf. Di tahun 2025, target realisasi investasi adalah sekitar 1,2, sampai dengan triwulan ketiga kita sudah ada pada capaian 1,183. Kita masih ada satu triwulan lagi. Nah, ini contoh bahwa ada bagian yang kita melihat bahwa ada peluang, ada potensi, tetapi kita juga salah satunya adalah dengan promosi kepada para pelaku usaha. Ini yang kami di DPNPTSP sendiri, apa sih yang harus kita lakukan? Kami tertantang untuk inovasi ini, kita harus mempromosikan lewat website, apalagi dengan dunia digital saat ini kan pasti akan dikenal di luar, apalagi para pelaku usaha yang dari luar negeri pasti mereka melihat melalui website yang kami punya yang ada di Kabupaten Sorong. Ini salah satu contoh, Bu. Terima kasih. Setelah melakukan promosi ya, Iya, nah itu terjadi kenaikan investasi siap. tersebut. Tapi Ya, kalau saya tidak salah ini angkanya dekat-dekat ya Pak, 1,2, siap. 1,18. Iya, Jadi mungkin kita punya target bisa lebih banyak lagi ke siap. depannya. Kami masih punya harapan di triwulan 4 ini Ah, dari target 1,2 bisa meningkat dan saat sekarang ini 1,1 di termasuk triwulan untuk terakhir. pelaku UKM semua Pak ya. Iya, di dalamnya sudah termasuk pelaku usaha. Ini di bawah koordinasinya Bapak DPM PTSP, Pak. DPPSTP, ini tidak bersinergi dengan Dinas Koperasi atau UMKM atau gimana Pak? Bersinergi, Mhm. bersinergi karena secara teknis menyangkut dengan UMKM adalah ditangani oleh dinas tersebut. Iya, Tetapi menyangkut dengan pelaporan terkait dengan kondisi realisasi investasi dari para pelaku. Kami terkait dengan proses perizinan. Kalau iya. secara teknis yang menyangkut yang Ibu sampaikan UMKM pasti ada dinas teknis juga yang mengurus itu. Kalau yang program ini Siarkas ya Pak ya. Kalau Ya, yang Propedal Ragi ini gimana Pak? Oh ini yang penanaman modal ya. siap. Kalau Propedal Siarkas itu yang Dinas aplikasi, Pendidikan. ya itu siapa yang? Oke, Ya, kasih Bu. lengkap rupanya. Ya, Siarkas ini mengoptimalisasikan aplikasi rencana kerja anggaran sekolah. Ya, Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa Kementerian Pendidikan Nasional itu memiliki beberapa aplikasi. Di antaranya Dapodik, kemudian Arkas, dan Arkas ini dikontrol oleh aplikasi yang namanya Markas. ya, Aplikasi ini fungsinya untuk mencatat bantuan operasional sekolah yang disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan. berarti ada Ya, transparansi ya, jadi ada integrasi antara antara Kementerian Pendidikan pendidikan, dan keuangan. Kementerian Keuangan. Nah, dengan demikian, dana bos pusat ini biasanya ditransfer ke rekening sekolah. Nah, melalui aplikasi ini, perencanaannya, kemudian penggunaannya, kemudian dicatat di dalam aplikasi ini. Pertanggungjawabannya juga dicatat di situ. Termasuk pajak. Nah, dengan demikian, sejak diluncurkan pada tahun 2022, itu khusus Kabupaten Sorong pendidikan dasar. Jadi dia berlaku juga di pendidikan menengah dan pendidikan atas atau SMP, SMA. Semua berlaku. Cuma inovasi ini diangkat khusus untuk sekolah dasar. Karena jumlah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Sorong itu ada 137 sekolah dasar. Dan letak geografinya ya lumayan, Bu. Nah, dengan demikian, kalau dulu itu untuk merencanakan penggunaan dana itu biasanya butuh waktu sampai 2 bulan, 3 bulan. Tapi dengan adanya aplikasi ini kita hanya butuh waktu 1-2 minggu sudah siap. Sudah siap. Nah, jadi apa yang kita rencanakan, apa itu juga yang dibelanjakan dan itu juga yang dipertanggungjawabkan dalam aplikasi.
aplikasi ini dilaksanakan oleh sekolah, sementara dinas mempunyai fungsi untuk mengontrol. Tapi dia terintegrasi langsung dengan Keuangan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan. Ya, oke Pak, izin waktunya habis Pak. Terima kasih Pak. Ya. Cukup. Ya, Makasih, Pak. baik. Terima kasih Ibu Direktur dan terima kasih Pak Bupati, Pak Kepala Dinas dan tim dari Kabupaten Sorong. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk paparan yang sudah dilakukan dan juga pendalaman yang sudah dilakukan oleh tim penilai. Tetap semangat Pak berinovasi ya, karena tanpa inovasi kemajuan pembangunan itu tidak akan berjalan signifikan. Sukses untuk Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Sorong. Dan saya akhiri untuk peserta yang ketiga ini, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Oh, foto dulu. Mari Pak. Ya, semangat inovasi. Oke. Oke, ya. Pak Bupati, terima kasih. Saya Pak hadir langsung ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan